Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Pelaku Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memungkinkan kami untuk ada sebagaimana kami ada. Melalui channel Pelaku Sukacita ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh pimpin kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pemirsa Pelaku Sukacita yang diberkati, bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan ini terdapat dalam Pertama Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-8. Pertama Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-8, di bawah perikop Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ayatnya yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Demikian firman Tuhan. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan saat ini, Pertama Samuel pasal 30 ayat 8, kita dituntun dalam sebuah tema yang berkata, bertanyalah kepada Tuhan di setiap pergumulanmu. Bertanyalah kepada Tuhan di setiap pergumulanmu. Pemirsa, sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan yang mulia, harus diakui bahwa kita tidak luput dari yang namanya pergumulan. Ada yang bergumul tentang kehidupan rumah tangganya, ada yang bergumul tentang usaha dagangnya, ada yang bergumul tentang pendidikan anak-anaknya, ada yang bergumul tentang kesehatan keluarganya, ada yang bergumul tentang pekerjaan, tentang karir, dan lain sebagainya. Dan hal ini disampaikan pun kapanpun dan dimanapun kita ada, hal ini selalu melekat dan mengikuti keberadaan hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya tentu kita memiliki pengharapan untuk setiap pergumulan kita. Mengapa demikian? Sebab hanya Tuhan yang tahu seberapa besar kemampuan kita untuk menghadapi pergumulan tersebut. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya Daud tidak ragu atau tidak takut untuk bertanya pada Tuhan, atau dengan kata lain, Daud menaruh pengharapannya kepada Tuhan, menaruh semua pergumulannya kepada Tuhan, dan Daud tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam setiap pernyataannya. Tuhan meyakinkan Daud untuk maju atau pergi kejar orang-orang Amalek yang pada waktu itu menghancurkan tanah Negev dan Siklag, serta mereka menawan laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun orang-orang tua. Kondisi ini membuat Daud ada pada keadaan yang terpuruk, karena siapa yang akan menolong dia, itu pemikirannya. Bagaimana ia mampu mengatasi keadaan pada waktu itu. Tetapi dalam pergumulannya itu, Daud tidak menyerah. Tetapi Daud berharap dan bersandar pada Tuhan, dan dia mempertanyakan itu kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan kepadanya, sehingga Daud dapat menyusul para lawannya lalu membebaskan para tawanan. Nah pemirsa kekasih Kristus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Apa yang tidak bisa bagi manusia, itu bisa bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika kita berharap dan bersandar kepada Allah, maka semua pergumulan kita akan Allah atasi menurut waktu dan kehendaknya. Kita harus ingat bahwa Allah tahu yang terbaik bagi kita. Allah tahu apa yang tepat bagi kita. Walau terkadang kita meminta, berseru kepada Tuhan, menunggu waktunya lama, kadang kita bimbang, kita ragu, tetapi sebagai orang percaya kita belajar dari Daud bahwa
dia tetap mempertanyakan itu kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab itu. Tuhan memberi kekuatan kemampuan pada dia tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, mari kita mengimani bahwa Allah sanggup mengatasi segala pergumulan kita. Pergumulan kita tidak ada hebatnya dibanding dengan kemahadahsyatan Allah kita. Sebab Allah itu adalah Allah yang peduli, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang begitu memahami tentang keberadaan hidup kita. Maka penting bagi kita untuk selalu berharap kepada Dia, menyampaikan semua gumul kita kepada Dia, maka Dia akan menjawab itu tepat pada waktunya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana kami bersandar kepada Tuhan, menyampaikan semua pergumulan kami kepada Tuhan. Sebab Tuhan Maha Tahu, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tapi kami dapat menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati pemirsa Laku Sukacita di mana saja mereka berada, dalam pergumulan mereka masing-masing, pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing. Kiranya Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan bagi mereka. Dan setiap pemirsa Laku Sukacita dalam keberadaan sukacita keluarga mereka masing-masing, ungkapan syukur senantiasa mereka naikkan kepadamu. Engkau juga berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah. Dalam tugas tanggung jawab kepemimpinan pelayanan mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkati gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa bergumul untuk keadaan dunia ini, keadaan umat-Mu. Tuhan juga memberkati pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi tim Laku Sukacita, baik kru maupun para pelayan. Dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan untuk senantiasa memuliakan Tuhan lewat pelayanan melalui Laku Sukacita. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kondisi kami di tengah-tengah dunia ini di mana virus corona masih melanda, Tuhan tetap kuatkan iman tubuh jasmani kami, agar di dalamnya kami bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.